apa nih guys? Silver Tempest Leaf Booster dari era. Siapa sih yang tak kenal dengan Pokemon? Tak hanya filmnya, berbagai merchandise pun seperti boneka, action figure, hingga kartu bisa memanjakan para pencinta Pokemon. Adipasya Yarzuk atau sering dikenal sebagai Falkro merupakan YouTuber yang juga merupakan seorang kolektor kartu Pokemon. Belakangan ini, kartu Pokemon kembali menjadi perbincangan, mulai dari kolektor lama hingga generasi baru, banyak yang berburu kartu-kartu langka yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Fenomena itu membuat hobi mengoleksi kartu Pokemon tidak lagi sekedar permainan masa kecil, tetapi juga menjadi bagian dari tren koleksi yang semakin diminati. Melalui kontennya, Adipasya sering membagikan koleksi kartu langka yang ia punya. Penasaran gak sih dari kapan Pasya menyukai Pokemon hingga koleksi-koleksi kartu yang Pasya punya? Kita dengarkan cerita berikut ini. Kadang tuh batasan hobi, obsesi itu emang beda-beda tipis gitu. Kalau tadi mungkin kita udah lihat action figure, statue, kemudian juga hobi yang nge-review makanan, traveling. Nah berikut ini yang juga lagi booming gitu belakangan adalah koleksi Pokemon. Jadi kartu-kartu Pokemon gitu. Aku sih mungkin agak kurang nangkep gitu. Kenapa sih orang suka banget berburu kartu Pokemon gitu sampai harga jutaan-jutaan? Mungkin tamu saya berikut ini yang bisa menjelaskan dan juga sudah memboyong koleksi-koleksinya ke sini ya. Sudah ada Adipasya atau yang dikenal dengan Falkro. Ya, halo. Pasya, apa kabar? Baik. Wow, ini tuh sebenarnya bring back my childhood memories. Karena dulu zaman-zaman aku kecil tuh juga koleksi kartu-kartu kayak hologram, apa namanya Sailor Moon, Dragon Ball gitu ya. Jadi kayak wah gitu. Tapi aku nggak nyangka sih, sekarang harganya udah belasan juta, puluhan juta. Ada yang sampai miliar. Hah, serius? Iya. Oke. Anyways, oke. Sejak kapan kamu koleksi kartu Pokemon? Kalau koleksinya sendiri sebenarnya 2021 lah ya. Oh baru dong ya? 5 tahunan lah. Karena dulu belum ada duitnya. Nggak ada duitnya. Mau beli ginian mahal ya. Nah, jadi 2021 tuh start. Cuma kalau konten sendiri 2019. Pokemon. Ngonten Pokemon pertama kali? Pokemon, yes. Oke. Nah kamu tuh memang hanya kartu Pokemon aja atau ada yang lain? Kalau koleksi atau konten? Koleksi. Kalau koleksi Pokemon aja sih. Oh oke. Nah apa menariknya dari kartu Pokemon ini sih? Sekarang tuh aku kayak ngelihat FYP gitu ya, explore gitu kayak banyak banget sih, ada apa sih dengan kartu-kartu Ya, ini? semua orang lagi brewek Pokemon Iya, gitu, dan apa Pokemon. bukan cuman anak-anak muda aja gitu yang kayak over 30, over 40 yang pasti udah punya duit ya. Benar. Gitu ya. Itu juga gila sih. Gila. Kenapa sih? Apa menariknya sih? Sebenarnya ya kalau ngelihat ramenya, itu tuh baru rame banget 2 tahun terakhir lah, Kak. Oh, oke. Jadi kayak mungkin akhir 2024 sampai sekarang lah. Oke. Itu baru mulai Apa starting spiking. point-nya dari? Sebenarnya banyak pemicunya. Ah. Cuma mungkin salah satunya kayak KOL, influencer mulai pada main, terus orang-orang yang punya uang juga udah pada mulai ngelirik ini karena ini ternyata bisa jadi sarana Ini karena investasi. game-nya udah lama. Iya. Filmnya Filmnya ya kan? benar. Nostalgic lah. Oh, Untuk oke. orang-orang yang udah 30 40 kan dulu masa kecilnya, oh dulu main Pokemon nih, sekarang ada kartu gini. Apa yang membuat kartu ini mahal, mewah? Mewah. Takut loh, dia taruh ini semua di tasnya, terus kayak begitu pas dia ngeluarin satu-satu oke sih gitu. Terus habis itu pas nanya harganya, segitu, ini apa di bawah segitu? Kayak isi tasnya tuh harganya mungkin di kayak over 40 million gitu tadi. Ya more or less lah. Apa yang bikin ini mahal? Sebenarnya ya kayak beli lukisan aja sih Kak. Jadi setiap kartu itu kan ada ilustratornya ya, ada yang gambar, itu beda-beda. Artnya sih, kita ngoleksi artnya sama Pokemonnya. Kayak contoh ini kan nama Pokemonnya Kingdra. Coba kamu jelasin, apa? Ini kan nama Pokemonnya Kingdra tuh, si kuda laut itulah. Oh oke. Nah dia artnya itu kan kayak di air terjun gitu. Nah dia ngambil inspirasi dari real life artwork juga, ilustratornya. Jadi kayak yang mengkoleksi artwork aja. Buat pajangan, buat nostalgic dan lain sebagainya gitu. Udah berapa banyak koleksi kartu yang kamu punya? Lumayan ya, bisa dimarahin orang tua kayaknya gitu kalau tahu. Kayak orang tua dia nggak tahu, makanya dia nggak mau ngomong jumlahnya ada berapa. Jadi dalam satu pack ini ada beberapa kartu? Betul, kalau yang bahasa Indonesia ini 5 kartu isinya. Acak. Oh oke. Dan tiba-tiba
ini kayak blind box aja. Betul, jadi kita buka nggak tahu dapat apa. Cuma ada poolnya, kayak ini kan ada total 126 kartu belakang. Nah itu ada card listnya, jadi yang bisa didapetin dari pack ini tuh kartunya apa-apa aja sih, itu ada. Ibaratnya beli blind box kan ada seri A, dapetnya warnanya ini. Kalau seri B beda lagi. Nah gitu Jadi Pokemon. kalau ada orang se-obses itu dia bisa beli banyak, dibuka semua. Jadi ini sebenarnya bisa juga kayak apa sih, kayak satisfying gitu, kayak pokoknya iya gitu. Iya, jadi pengalaman dapetin kartu dari beli sama dari dapet itu beda rasanya. Makanya orang banyak yang buka pack terus. Semoga anakku nggak ngeliat ini. Oke, nah kartu-kartu ini dibelinya tuh kalau ini kan Indonesia ya. Maksudnya kalau yang lain-lain ini tuh di luar negeri, PO atau ada seller, distributor di Indonesia gitu, atau kayak kalian tuh punya semacam apa ya, kayak bukan korespondensi apa ya, kayak tuker-tukeran gitu loh dari macam-macam negara gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri rata-rata kan ya karena kartunya dari luar impor, buka PO. Ada beberapa seller yang ngambil langsung misalnya dari US. Terus ada beberapa toko yang memang ngambil langsung ditawarin dari distributornya. Kayak contoh ini kan kartunya bahasa Inggris. Jadi ini namanya Elite Trainer Box bahasa Inggris. Nah ini tuh harus pre-order sebelum rilis, sebelum setnya keluar itu pre-order dulu. Berapa lama? Ya beda-beda sih. Dan Pokemon itu setiap 3 bulan ngeluarin set baru. Setiap 3 bulan? 3 bulan Okay. kurang lebih lah. Jadi sangat konsumtif ya ngoleksi Pokemon card ini ya. Oke, paling susah dapetin yang mana dulu deh? Paling susah dulu. Sebenarnya kan di Pokemon tuh ada tingkat kelangkaannya ya. Paling susah sebenarnya yang ini sih. Contohnya ya ini Charizard. Ngelihat ini. tingkat kelangkaannya tuh dari Di pojok kiri bawah. Oh, yang ada 110/080 Yes, betul. SAR itu. Yes, Oh. SAR itu nama kelangkaannya, Special Art Rare. Oke. Gitu. Tambahan ilmu baru, guys. Oke, terus habis Kalau itu angka ini yang kayak 100 dari berapa, itu dia nomor kartunya di set itu. Kayak contoh ini kan tadi ada 126 plus tanda tanya. Nah, tanda tanya ini yang secret rare-nya. Gitu. Jadi kalau kakak perhatiin, nomor urutnya itu melebihi yang di garis miring. Coba lihat deh. Jadi misalnya dia berapa nomor urutnya? 110 dari 080. Nah, dia melewati, harusnya kan cuma 80, tapi dia nomornya 110. Jadi dia termasuk salah satu secret rare-nya. Ini paling mahal Paling mahal di set itu, di set ini. di setnya dia. Ini berapa? Itu, aduh, Range? 15 sampai 20 lah, juta. Bisa beli motor pakai satu kartu ini? Gitu Serius? ya, 15 sampai 20 lah sekarang. Udah naik harganya. Hah? Naik? Naik. Yes. Tadinya? Aku beli sih 12 juta ya. Oh, enteng banget deh umur. Aku beli sih 12 juta ya. Wow. Aku beli sih 12 gitu. Oh iya. Dia sempat turun ke 11 jutaan gitu, terus sekarang Dan udah naik lagi. ada harga jauh di atas ini dong, Pak? Maksudnya kartu-kartu lain? Ada yang sampai kemarin Logan Paul yang bikin geger ya. Iya. Itu berapa? Logan Paul tuh dia berapa 200 sih? miliar Iya kan? terjualnya. Itu kartu apa sih? Nah ini singkat cerita, jadi ada kartu dulu namanya Pikachu Illustrator. Itu kartu tuh cuma dibagiin ke peserta-peserta dulu tahun 19 berapa gitu, itu sebagai hadiah, cuma 30 kartu lah di dunia kurang lebih. Nah yang Logan Paul punya itu Pikachu Illustrator dengan nilai 10, kayak gini kan ada nilainya nih 10. Punya dia tuh cuma satu-satunya di dunia yang nilainya 10 untuk kartu itu. Dia beli itu dulu 5 juta dolar, 80 M, udah dikatain gila lah sama orang-orang. Terus dia lelang, kemarin laku 200 miliar. Jadi dia profit 100 miliar lebih dari. Apa sih yang kalian dapetin dari ini semua? Nggak ada sih sejujurnya. Kayak ya Why? satisfying aja, koleksi aja. Apalagi kalau aku sih nostalgia ya. Dan aku emang suka sama Pokemon kan. Aku main dari SD sampai ngonten juga ngonten Pokemon gitu kan. Jadi ya aku juga beli koleksi gini yang emang aku suka. Oke, di zaman yang serba banyak duplikasi ini, pasti banyak banget yang juga palsu-palsu. Betul. Ya kan? Nah, terus gimana buat ngebedainnya? Oke, kalau ngebedain, yang ini contoh kan ini slab ya namanya. Jadi kartunya ini udah di grading. Sorry. Oke. Ini? Kartunya udah di grading sama PSA, ini ada company. Aduh jatuh. Apa? Ini PSA. Nah ini namanya Professional Sport Authenticator. Jadi dia ada namanya grading company di Amerika. Kita bisa kirim kartu kita untuk di grading sama dia. Jadi dia nilai nih Kak.
kartunya tuh seberapa mulus, ada damage atau enggak. Jadi Kamu pernah dapat palsu nggak? Enggak sih, Enggak. karena bisa dicek. Kalau ini pakai UV, lampu UV, itu kelihatan di sini ada barcode-nya dia sebenarnya. Oh. Terus ini serial code-nya semua juga bisa dicek di registrinya PSA. Jadi ketahuan lah kalau palsuin. Fontnya juga beda, kayak gitu. Oke. Berarti gini, ini kan koleksi tapi punya peluang besar gitu ya. Yes. Apa harga yang kamu atau barang yang pernah kamu dapat gitu yang pernah ditawar orang, pernah ada yang berkali-kali lipat? Penyesalan sih banyak ya. Dulu aku waktu main 2021 tuh ada booster box bahasa Inggris, namanya Evolving Skies lah. Jadi kayak booster box kayak seperti ini nih. Dulu tuh harganya cuma 2 juta. 2 juta kita buka-buka gitu, kita buka pack, dapat ini gitu. Udah kan kita having fun doang kan buka-buka kartu. Sekarang itu harganya 50 juta. Hah? Booster box yang sama. Serius? Iya. Kayak kita tuh perlu punya kayak apa sih, kayak mata penerawangan untuk masuk ke box-box ini gitu ya, untuk bisa tahu, ya nggak sih? Ya, jadi cara menilainya nih Kak, kayak setiap set ini kan kartu langkanya beda ya. Kayak misalnya buat dapetin ini, itu nggak bisa dari sini. Oke. Gitu, nama setnya beda. Jadi biasanya kita lihat Pokemon populer kayak Pikachu gitu kan, ini si Charizard gitu. Nah dia tuh bisa didapetin dari set apa. Nah ketika itu kita ambil, kita diemin, kan dia setiap 3 bulan ngeluarin set baru tuh. Nah ntar setelah setahun dia out of print, dia udah nggak diproduksi lagi. Makanya kartu-kartu yang lama naik. Oke. Gitu, karena dia berhenti produksi. Kamu sampai kapan mau koleksi kayak gini? Aduh, gimana ya? Sampai cash terus ya deh. Terus ya? Iya, karena Tapi memang kamu dia ada ngeliat yang gak sih baru orang-orang yang sekarang itu tuh lebih ke arah FOMO? Yes, bener banget. Nah itu sebenarnya yang perlu diwanti-wanti ya. Jangan sampai kemakan FOMO, apalagi cuma koleksi karena tahu ini bisa cuan. Gitu. Banyak kan? Banyak soalnya yang kayak gitu. Jadi mereka nggak ngerti Pokemon, nggak suka bahkan ini kenapa sih koleksi gini gitu. Dia ikut-ikutan aja beli bisa naik gitu. Begitu crash karena kan ya cycle ya namanya, ini bisa crash, bisa nanti tiba-tiba sepi atau gimana. Mereka kebakaran tuh, ngomel-ngomel gitu kan. Oke. Kalau aku beli karena emang suka dulu, base-nya harus suka dulu. Oke. Selamat mengoleksi lebih banyak lagi. Ini kayak kalau aku ambil 3 lumayan ya. Waduh. Kita selipin gitu di tas kayaknya. Wow, kita kebayang harganya. But thanks anyway, sukses. Mudah-mudahan, ya jangan hanya sekedar FOMO, Betul. tapi ya kalau koleksi itu kan maintain ya. Orang mengoleksi itu kan karena memang berasal dari kegemarannya Kegemaran dulu. gitu, nggak karena ngeliat kiri dan kanan Benar. gitu. Yang paling penting ya satisfying-nya buat diri sendiri, iya, Yes. tapi bisa dapat Bisa peluang-peluang dapat juga. cuan. Bonus, cuannya bonus. Cuannya itu bonus. Thank you so much, Falkro Adipasya sudah hadir di Talk Expand kali ini. Ya kita nantikan lagi ya, nanti review-review untuk Pokemon lainnya. Oke, gimana? Mungkin Anda juga tertarik untuk mulai mengoleksi atau mengembangkan hobi Anda, passion Anda. Kita masih akan kembali after the break, tetaplah di Talk Expand.